Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadila Akram, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, kelas C. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai apa itu filsafat. Filsafat berasal dari kata philos yang memiliki arti mencintai, mencari, dan pencarian, dan juga berasal dari kata sophien yang memiliki arti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian filsafat itu adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan dan kebenaran. Filsuf merupakan orang yang sedang mencari kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi orang-orang yang sedang berpikir, yang sedang mencari akar dari suatu hal, itu bisa dikatakan dengan filsuf. Berikutnya adalah beberapa tokoh filsuf yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Thales. Thales merupakan filsuf paling pertama di dunia. Thales mengatakan bahwa dunia ini berasal dari air. Filsuf berikutnya adalah Anaximenes. Anaximenes merupakan murid dari Thales, sama seperti yang dikatakan oleh gurunya. Anaximenes mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Kedua filsuf tersebut mengatakan kehidupan ini berasal dari air, dunia ini berasal dari air karena mereka tinggal di daerah pesisir pantai. Filsuf berikutnya adalah Charles Robert Darwin. Charles mengemukakan teori evolusi, yaitu semua makhluk hidup di bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Teori ini pernah dikemukakan oleh Anaximenes, namun tidak ada bukti riset dan bukti penelitian dan data yang valid serta empiris sehingga teori tersebut masih lemah. Berikutnya adalah Heraclitus. Berbeda dari teori Thales dan Anaximenes, Heraclitus mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf ini mengatakan dunia ini tercipta dari api karena dia tinggal di dekat dengan Gunung Merapi. Yang berikutnya adalah Parmenides. Parmenides mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada, namun dia tidak mengatakan secara detail satuan terkecil itu apa. Kita dapat memisalkan di dalam tembok, di dalamnya ada semen. Kemudian di dalam semen ada lagi butiran semen, dan kemudian ada butiran pasir, dan juga ada butiran semen berikutnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Parmenides. Yang berikutnya adalah Demokritus. Teori Demokritus hampir sama dengan Parmenides, namun Demokritus menambahkan kata atom. Dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi, atau atom. A memiliki arti tidak, tom memiliki arti terbagi, sehingga atom adalah tidak terbagi. Apakah kalian pernah merasakan rasa heran, bertanya, kagum, keasingan atau meragukan, kesadaran atas keterbatasan? Hal itulah berfilsafat. Latar belakang lahirnya filsafat. Ilmu pengetahuan modern awalnya berasal dari argumen-argumen tersebut yang secara rasio dan empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan masih sebatas opini saja. Namun, para filsuf pertama di dunia ini biasa disebut dengan filsuf alam atau filosofia naturalis. Disebut filsuf alam karena perhatian atau pemikiran para filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Ada pertanyaan yang sering muncul dalam ilmu filsafat, yaitu apakah belajar ilmu filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Tentu tidak. Argumen tersebut salah, karena filsafat adalah mode of thinking, yaitu cara berpikir. Kembali kepada orang yang menggunakan filsafat, ada orang yang menggunakan filsafat untuk melemahkan agama, dan ada juga orang yang menggunakan filsafat untuk menguatkan agama. Dari jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kembali ke masing-masing pribadi orang tersebut.
Seperti contoh, pada era filsafat skolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Santo Agustinus berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma, dan Santo Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui atau causa prima. Hal inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Bisa dikatakan filsafat itu berada di antara ruang ilmu pengetahuan dan ruang agama. Sekian saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.